Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesetimbangan partikel. Yang kemarin saya sudah menjelaskan materinya di video sebelumnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari kesetimbangan partikel tersebut. Nah, kita anggap di sini misalkan ada satu contoh soal. Sebuah benda digantungkan pada kedua tali nah, seperti gambar Oke, saya bikinkan gambarnya. Ini misalkan ada bidang, ini gambar. Di sini sudutnya 45 derajat. 45 derajat. Di sini juga 45 derajat. 45 derajat. Nah, ini gambarnya ya. Oke, perhatikan. Ini gambarnya digantung beban dengan massa 10 kg. Oke. Ya, digantung beban dengan massa 10 kg. Nah, perhatikan sama-sama. Kita harus menggambarkan dulu gaya yang bekerja. Nah, di sini dia dalam keadaan setimbang. Berarti di sini ada gaya yang bekerja, W sama dengan M kali G. Adalah gaya berat. M-nya berapa? 10 kg kali gravitasi kita adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya beratnya adalah 100 Newton. Oke. Kita misalkan di sini ada T1. Di sini ada T2. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada T1Y, ada T2Y. Di sini ada T2X, di sini ada T1X. Nah, ini berdasarkan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Untuk agar kalian lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soalnya, kita pisahkan gaya-gaya yang bekerja agar membentuk seperti vektor. Kita keluarkan dia ya. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita lihat gaya yang bekerja di sumbu Y ada T2Y, ada lagi T1Y. Di sini ada namanya ini T1 saja. Sudutnya adalah 45 derajat. Di sini ada T1X. Nah, di sini juga T2X. Di sini T2 juga membentuk sudut 45 derajat. Oke, kalau sudah halnya seperti ini,
kita bisa mengerjakannya melalui cara vektor dengan pendekatan sudut. Coba kita perhatikan satu persatu. Ya. T1 itu gaya yang bekerja pada tegangan tali 1. Oke, ini ada gambar lagi ya. Nah, satu lagi lupa saya. Gaya berat. Arahnya ke bawah. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk gaya berat itu nilainya adalah kita cari 100 Newton. Ya, nilainya adalah 100 Newton. Kita tengok lagi. Kita analisis satu. T1. T1 itu ada T1X. Itu T1X diapit oleh sudut 45. Berarti kita pakai T1 cos 45 derajat. Nah, T1 cos 45 derajat. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi T1 cos 45 itu setengah akar 2 atau setara dengan 0,7. Ya, 0,7. Oke. T1Y lagi kita tengok. Kita analisis satu-satu. T1Y berarti dia dijauhi oleh sudut 45. D1Y itu adalah T1 sin 45 derajat. Jadinya berapa? Karena sudut sin 45 sama dengan cos 45, berarti juga T1 kali 0,7. Itu baru untuk T1. Selanjutnya kita analisa lagi yang T2. Oke, perhatikan baik-baik. T2 itu ada T2X. Berarti T2, mana T2 nih? Masih diapit oleh sudut 45 T2X nya. Berarti T2 cos 45. Berarti juga 0,7 kali T2. T2Y juga T2 sin 45 karena dijauhi oleh sudut. Dapatnya juga 0,7 T2. Oke, perhatikan untuk gaya berat kita udah dapat tadi kan. Gaya beratnya berapa? Gaya berat adalah 100 Newton. Oke. Nah, kembali ke teori kaidah kemarin, syarat benda setimbang. Ya. Perhatikan sini saya buat kaidah kemarin, syarat benda setimbang adalah sigma Fy itu sama dengan 0. Ya, kalau untuk sumbu Y, dan sigma Fx-nya juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita analisa satu-satu lagi. Kita tengok untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y itu berarti kita pakainya gimana? Untuk sumbu Y. Sumbu Y itu adalah kita lihat semua gaya yang bekerja pada sumbu Y. Tadi syarat setimbang itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y? Perhatikan semuanya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y apa saja? Ada T1Y ditambah mana? T1, perhatikan. T1 dengan T2 itu dia searah. Kemarin di kelas 10 sudah belajar kalau gaya yang searah itu kita jumlahkan. Berarti T1Y tambah T2Y. Kemudian mana gaya yang bekerja pada sumbu Y lagi? Ada gaya berat. Arahnya ke bawah. Dia berlawanan arah dengan tegangan tali 1 sumbu Y dan tegangan tali 2 sumbu Y. Berarti W-nya apa? Diku kurang gaya berat sama dengan 0. Oke. Kita tinggal memasukkan
nya lagi. Coba T1Y, mana T1Y? Ini T1Y kan. T1Y adalah 0,7 T1 tambah T2Y adalah 0,7 T2 kurang gaya berat kita adalah 100 Newton sama dengan 0. Berarti di sini 0,7 tambah 0,7 berapa? Ayo, 1,4. 1,4 T1 sama dengan 100 Newton. Kita pindah ruaskan. Berarti T1-nya adalah gimana? Oh ya, ini nggak bisa kita jumlahkan. Sorry, dia ada T1 dan T2. Dia bukan sama-sama T1. Berarti gimana jadinya? 0,7 T1 tambah T2 sama dengan 100 Newton. Itu disebut sebagai persamaan 1. Oke? Disebut sebagai persamaan 1. Kita lanjut. Kita balik. Kita cari lagi untuk sumbu X. Ya, untuk sumbu X, sigma fx sama dengan 0. Kita cari sumbu X. Oke. Untuk sumbu X-nya itu berarti gaya-gaya yang bekerja di sumbu X. Apa saja gaya yang bekerja di sumbu X? Ada T1X, ada T2X. Ya, berarti cuman T1X sama dengan T2X. Nah, sumbu X, T1X itu dia berlawanan arah dengan T2X. Berarti T2X dikurang T1X sama dengan 0. Ya, karena cuman ada dua gaya yang bekerja di sumbu X. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya? Berarti di sini T2X tadi dapatnya 0,7 T2 kurang 0,7 T1 sama dengan 0. Berarti 0,7 T2 sama dengan 0,7 T1. Ini habis berarti T2 sama dengan T1. Ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya lagi untuk menghitungnya? Karena T2 sama dengan T1, kita tidak perlu lagi pakai metode eliminasi. Cukup pakai apa? Pakai substitusi. Nah, tapi kalau seandainya di sini dia tidak sama, baru kita gunakan metode eliminasi. Nah, coba metode substitusi. Ini cara panjangnya ya, nanti akan saya tunjukkan cara cepatnya. Nah, metode substitusi kita gabungkan aja. Persamaan 1 apa tadi? Tengok lagi, kita kembali lagi ke persamaan 1. 0,7 T1 tambah 0,7 T2 sama dengan adalah 100 Newton. Ini persamaan 1. Jadi metode substitusinya apa? Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, 0,7 T1 sama dengan 0,7 T2 itu adalah sama dengan T1. Berarti di sini jadinya T1. Dapatnya 100 Newton. Oke. Dapatnya adalah 100 Newton. Nah, gimana caranya? Tinggal kita jumlahkan. Karena ini udah sama kan, baru bisa dijumlahkan. 1,4 T1 sama dengan 100 Newton. Baru dapat nilai T1-nya berapa? 100 Newton per 1,4. Berapa dapatnya? Adalah 71,4 kilogram meter per sekon kuadrat. Karena Newton ini dia sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk T1. Lalu bagaimana dengan T2 nya? Nah, dengan T2
karena tadi kan ini, karena T2 sama dengan T1, karena T2 sama dengan T1, maka T2 nya itu juga 71,4 kg meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Ini kita memakai metode analisis sesuai dengan yang ada di buku. Apakah kita bisa mencarinya dengan metode cara cepat? Juga bisa. Gimana caranya? Oke. Nantikan di video saya selanjutnya. Baik, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.